warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ya, Bu Eka berharap mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pagi ini Bu Eka dan Pak Yono akan memberikan layanan bimbingan dengan topik menerapkan new normal di sekolah. Tapi sebelum layanan bimbingan ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu agar layanan ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, adapun tujuan dari bimbingan ini adalah satu, konseli atau peserta didik itu dapat merencanakan perilaku diri mengikuti new normal di sekolah. Dua, peserta didik atau konseli dapat menerapkan rencana mengikuti new normal di sekolah. Tentu saja kalian ingin tahu ya, apa sih new normal itu? Nah, new normal itu adalah cara hidup baru di tengah pandemi virus corona yang angka kesembuhannya semakin meningkat. Nah, langkah percepatan persembuhan ini, penanganan virus corona 19 ini semakin lebih baik, tetapi di dalam aktivitas sehari-harinya kita tetap selalu menggunakan protokol kesehatan dengan tujuan ya untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat kita. Nah, kita berharap kalian, Bu Eka, juga guru-guru yang lain berharap agar new normal di sekolah ini segera dilaksanakan. Ya, tentu saja ada syarat-syarat yang nantinya akan kita patuhi ya. Kemudian sebagai langkah awal new normal ini, yaitu tentu saja kita melaksanakan pola hidup bersih dan sehat ya. Kalau kita itu sudah terapkan, kita sehat, kita boleh masuk ke sekolah dengan tanpa halangan. Oke, pola hidup bersih dan sehat itu meliputi satu, memakai masker jika keluar rumah ya. Dua, menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. Biasanya kalian senang ya, karena sekarang sudah new normal nih, kalian ke mall, kalau anak muda kan ke mall ya, kemudian kumpul-kumpul dengan teman-teman ya. Nah, itu boleh, tetapi kalian harus tetap menjaga jarak ya. Nah, ketiga, setelah berpergian segera mandi dan ganti baju sesampainya kita di rumah ya. Kemudian keempat, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Meskipun kita tinggal di rumah, sesering mungkin kita mencuci tangan. Kemudian yang kelima yaitu menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Makanan yang bergizi kalian tahu ya? Iya, makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Dan kemudian meskipun kita tinggal di rumah, kita tetap berolahraga. Ya, jalan di sekitar kampung kita, lari-lari kecil setiap pagi, itu pun sudah membuat tubuh kita sehat. Oke anak-anakku semuanya, berikutnya jika nanti kita masuk ke sekolah, karena tadi new normal ya, kita berharapnya kan kita segera masuk ke sekolah dengan tatap muka dengan biasa. Tapi ini pun kita juga tidak masuk semuanya, tapi bertahap, yaitu bergantian ya. Nah, protokol kesehatan di sekolah nanti kita
patuhi ketika kalian masuk ke sekolah harus memakai masker ya. Kedua yaitu pengukuran suhu tubuh di gerbang pintu masuk. Nah, ketika nanti kok ternyata suhu tubuh kita 37 atau lebih, maka kita dipulangkan karena itu tandanya bahwa kita sedang sakit ya. Nah, tapi kalau sudah dari rumah kalian merasa sakit, demam, kalian tidak perlu masuk sekolah karena tetap tidak ketika di pintu gerbang ada pengukuran suhu tubuh, maka kalian akan dipulangkan ya. Nah, ketiga yaitu cuci tangan dengan sabun di wastafel. Jadi ketika sudah masuk melalui proses itu kok kalian suhu tubuhnya bagus, maka kalian tetap lanjut. Nah, di depan kelas-kelas sekarang ini sudah disediakan wastafel dan sabun. Maka sebelum masuk ke kelas kalian cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun. Kemudian baru masuk ke kelas. Di kelas pun kalian yang biasanya berjumlah 20 orang atau 26 orang sekarang menjadi 2 bagian karena memang tadi ya social distancing atau jaga jarak. Jadi nanti masuk kelas dengan tempat duduk yang sudah diberi tanda ya. Jadi tidak bisa lagi kalian berkumpul duduk berdekatan. Itu ya. Kemudian ketika kita istirahat pun kita tidak boleh berkumpul bergerombol ya. Kemudian membawa makanan dari rumah karena kantin kita tidak dibuka ya. Nah, itu oke. Sebelum BEK akhiri layanan ini, ada satu yang ingin BK sampaikan, yaitu bahwa kesehatan adalah kekayaan terbesar yang memberikan nikmat kebahagiaan dan nikmat kebugaran di sepanjang masa. Terima kasih anak-anakku semua. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.